Alih warna itu buat saya adalah dalam kita keilmuan kita di DKV kan cuma ada dua, strategi visual sama strategi media. Selama ini kita hanya berbicara selain komunikasi sebagai anak hilang dalam keilmuan ya, dalam teori, kita juga terlalu asik berbicara strategi visual. Strategi media pernah kita bahas. Wahana ini merupakan sebuah upaya baru untuk mengangkat kembali derajatnya strategi media ini. Inovasi yang kita lakukan fokus ke visual, kurang komposisi, kurang layout warna ini dan sebagainya. Medianya apa? Oh, nanti kita pakai poster, oh nanti kita pakai ini, kita pakai itu, pakai itu. Kita lupa memikirkan, sehingga diambillah sama orang dari keilmuan lain. Garuda, the powerful bird, was born into the world. The best part was the bit with the fireworks and the horse with this, which was quite spectacular for the kids. So yep, that was good. Yep. I reckon it's most exciting for the kids. So they really got into it and they found it really cool that the horse kicked the fire and all that. So that was good. Yeah, I like the story part behind it too. So it's really good that you can scan the QR code and read the synopsis, which is good. So I can explain to the kids what it's about. So yeah, I liked it. It's really good. Nah itu tadi ada dengan tari, kemudian ada apa tadi? Agogo. Itu kan modifikasi, yang dulu kan enggak kan. Kalau yang dulu kan hanya benar-benar kecak, pure kecak gitu. Sehingga kalau ditambah itu kan sangat menarik. I would say when Garuda gets up from other guys, because it seems risky, and also the flames and the part when he kicks the flames. Jadi sebetulnya ini kan pada 2015 itu saya ke Frankfurt Book Fair. Jadi banyak jurnalis di sana itu yang heran dengan kemunculan Jokowi Tintin itu. Jadi dia menganggap bahwa komik itu salah satu lifter gitu, yang mengangkat suara anak muda juga untuk kampanye itu, dan itu memang baru terjadi. Memang Indonesia ini agak aneh juga sih. Fiksi itu masuk di dalam dunia politik gitu. Sekarang semua takut sama One Piece. Iya. Jadi nyampur-nyampur gitu, dan itu dari komik gitu. Itu membuktikan bahwa komik itu konsumsi anak muda. Dan dia bisa dicitrakan gitu. Bisa dicitrakan untuk statement. Kebetulan sekarang memang politis gitu. Tapi di wilayah-wilayah yang lain juga banyak yang mencitrakan itu melalui komik, melalui bacaan komik itu. Jadi posisi komik sendiri sebetulnya kuat secara medium. Dia stabil, dia kuat gitu.
masih baru ya. Artinya belum lama lah kita mengenal teknologi secara apa itu sebagai sebuah alat saja gitu kan, bukan sebagai sebuah gaya atau alat untuk yaitu kayak ini loh aku pakai teknologi pakai alat ini loh. Saya kalau di sini menurut saya masih seperti itu sindikatnya, bahwa saya berkarya dengan memakai teknologi ini loh, yang saya lihat kadang belum berguna atau tidak mendukung karyanya itu sebenarnya. Kalau nggak pakai itu pun sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah gitu loh. Jadi mereka menggunakan karena ya untuk itu, belum karena benar-benar diperlukan teknologi itu gitu loh menurut saya. The last moments when Joe, like this woman got cursed. Pas Roro Jonggrang jadi candi yang ke-1000. Boleh dijelasin kenapa? Kenapa ya? Menurut aku itu bagian dari sejarah si candi si candinya itu kan gitu. Jadi kan selama ini orang belum tahu kan gitu. Ternyata yang 1000 itu si Roro Jonggrang itu. Like the princess dumped the king. And why? Because I just saw the tension, and I feel the how to say excited. Oh my goodness. The dancing that was done by the people and the tricks that were done by the ghost people. Oh, can you explain why? Because it was really creative and it's not shown in other shows and it's really entertaining. Oh my goodness, that's so good. How about you? I also enjoyed the show, but the thing is we were not comfortable with the language, so initially we were not able to understand what was the story. But eventually, as on the story passed and it got finished, we understood it. Kalau saya melihat fenomena sekitar kita, itu bisa jadi dialih wahanakan kan, jadi bahan pemikiran. Kan nggak sempat dulu dibikin tulisan. Kalau ada teman-teman saya yang kayak teman-teman pasti bikin di bikin di koran atau di apa. Kalau saya itu menumpahkannya langsung ke
karya. Treatmentnya segampang ini aja, apa yang ada di pikiran, apa yang ingin disampaikan sih itu kami hadirkan gitu. Dan dari buah pemikiran itu akhirnya lahirlah karya, Kang. Kan bentukannya akhirnya jadi film gitu. Dan itu ada pesan yang ingin disampaikan. Kalau treatmentnya mah sama seperti kepada umumnya lah. Tapi yang paling inti itu adalah bagaimana kita merespon keadaan kita di sekitar kita. Apa yang membuat kita, oh ini harus kayaknya diangkat karena kita cuma bisa bikin film ya, bikin film lah. Ada yang bikin musik atau yang bikin tulisan, bikin novel atau bikin esai gitu. Merasa senang, terbantu karena dulu yang kita masih merasanya itu ngawami, hanya ada di dalam otak dan itu kayaknya jadi kayak lalu riah aja. Ternyata bisa dirumuskan menjadi sebuah rumus gitu yang memang bisa diimplementasikan sama orang yang banyak hal yang kuat. Iya, sebagaimana tadi kita udah diskusi yang seru banget gitu. Pastinya aku sangat expect dan ini kalau diimplementasi itu akan mendorong ya mode praktik multidisiplin yang mana sekarang harus diupayakan memang dalam upaya kita juga align gitu ya sama spirit zaman yang sekarang lagi ke sana gitu, bahwa kerjasama antar disiplin udah urgensi dan lewat penelitian yang sangat relevan ini menurutku jadinya membuat kita jadi align gitu dengan kompetisi yang ada sekarang. Sehingga harapannya adalah penelitian ini menemukan sebuah novelty formulatif ya, sebagai konsep alih wahana yang multimodalitas, sehingga transmediumnya itu dapat dikembangkan dalam konteks industri kreatif.